Alhamdulillahilladzi khalaqal insan ahsanal makhluqat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang sangat mulia ini, marilah kita bersama-sama saling mengingatkan serta saling berwasiat untuk senantiasa meningkatkan baik itu iman ataupun takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, imtithalu awamirillah, menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, wal ijtinabi jami'i nawahi, serta menjauhi yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesabaran. Sebab ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, tiket untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala kelak itu adalah dengan takwa, yang arti sebenarnya takwa itu adalah takut untuk berbuat dosa, takut untuk mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan takut ini, apapun yang kita lakukan, kita selalu merasa bahwa kita berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala yang berdampak. Berkata-kata selalu memikirkan dampaknya, berbuat selalu memikirkan dampaknya, serta menjalankan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, ridho karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus di muka bumi ini tak lain tak bukan adalah untuk menyempurnakan akhlak. Hadirin rahimakumullah, tentunya sampai detik ini kita sebagiannya masih ada yang bertanya-tanya, akhlak itu apa? Akhlak adalah tingkah laku, akhlak adalah tabiat ataupun perangai. Mungkin jika diistilahkan adalah nilai kemuliaan yang didapatkan oleh seseorang karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana akhlak ini memiliki perbedaan dengan adab. Adab adalah nilai kemuliaan yang didapatkan oleh manusia dikarenakan belajar, dikarenakan menggali, ingin tahu, seperti disiplin, kemudian antri dan lain sebagainya. Sementara akhlak ini murni dari cahaya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia karena ia rajin beribadah kepadanya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, mungkin kita bertanya, mengapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam utamanya diutus karena akhlak? Berarti di sini cakupan akhlak amatlah luas. Akhlak tidak hanya sebatas bagaimana kita hidup bersamaan dengan sesama manusia, namun akhlak adalah bagaimana kita dengan Allah, bagaimana diri kita dengan sesama manusia, bagaimana diri kita dengan lingkungan sekitar, bahkan dengan binatang. Adapun salah satu contoh akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala
adalah kita menjalankan apa yang telah Allah perintahkan dengan penuh keikhlasan, menjalankan karena Allah, bukan karena manusia. Menjauhi larangan-larangan Allah, takut karena Allah, takut karena siksa Allah. Kemudian apabila kita sudah terlanjur melaksanakan dosa, maka kita bertaubat, mengakui dosa-dosa kita karena Allah. Berdoa, berzikir, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah contoh dari banyak tingkah laku yang dilakukan oleh manusia, wujud dari akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian contoh akhlak kepada sesama manusia masih dibagi-bagi. Bagaimana kita bertingkah laku kepada kedua orang tua kita, bagaimana kita bertingkah laku kepada saudara-saudara kita, dan bagaimana kita memperlakukan tetangga-tetangga kita, orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Itu semua sudah diajarkan dalam syariat Islam. Itu adalah wujud akhlak kepada sesama manusia. Dan ini adalah hakum ma'al adam, yang mana nanti akan memiliki dampak yang sangat luar biasa saat diri kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya bukan hanya sekedar kepada Allah, bukan hanya sekedar kepada sesama manusia, namun kepada lingkungan pun Allah memerintahkan agar kita memiliki akhlak dengan menjaga kelestariannya, tidak merusak lingkungan. Kemudian selanjutnya akhlak kepada binatang pun juga demikian, semuanya sudah diatur dalam Islam. Bahkan kalau kita melihat satu-satunya agama yang memuliakan binatang itu adalah Islam. Saat penyembelihan, bagaimana Islam memperlakukan binatang dengan menganjurkan seluruh umat Islam untuk mengasah pisau terlebih dahulu setajam-tajamnya. Bahkan binatang yang lain tidak diperbolehkan untuk melihat saat proses penyembelihan dan lain sebagainya. Ini adalah wujud kita juga harus memiliki akhlak kepada binatang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itu, mari kita telusuri kata-kata akhlak ini. Mengapa demikian? Tingkah laku, perangai, kemudian tabiat, dalam bahasa Arab ini namanya akhlak. Akhlak diambil dari kata khuluq. Proses penciptaan manusia adalah kholak, sementara makhluknya yang diciptakan oleh Allah namanya makhluk, sementara zat yang menciptakan namanya adalah kholik. Ketiga kata-kata ini memiliki keterikatan satu dengan yang lain. Artinya ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, barang siapa yang memiliki akhlak yang bagus, berarti ia akan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, pun ia juga akan dekat dengan manusia. Ia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pun ia akan dicintai juga oleh sesama manusia. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita bisa membayangkan bagaimana kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mencintai diri kita, pun juga demikian apabila kita dicintai oleh sesama manusia, maka hampir seluruh permasalahan tidak ada. Padahal ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, saat dihisab besok yang ditanyakan adalah bagaimana hablum minallah, hubungan diri kita dengan Allah itu bagaimana? Hablum minan nas, hubungan kita dengan sesama manusia bagaimana? Apabila kita memiliki akhlak yang mulia ataupun akhlak mabudah, maka semuanya itu terjawab sudah. Insya Allah kita semuanya akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, juga mendapatkan ridho sesama manusia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sekelumit khutbah ini mudah-mudahan menjadikan diri kita termotivasi untuk selalu menggali, untuk selalu meningkatkan iman dan takwa, selalu meningkatkan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta selalu meningkatkan akhlak kita baik kepada sesama manusia, yang di dalamnya juga bagaimana kita berakhlak kepada kedua orang tua, bagaimana kita berakhlak kepada tetangga, sesama kerabat, sanak famili dan lain sebagainya, juga bagaimana kita berakhlak kepada lingkungan sekitar termasuk hewan. Amin ya rabbal alamin.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsih wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kashifal baliyat. Allahumma dafa' 'annal bala wal waba wal ghala wal fahsya'i wal munkari wal baghi wasyada'id wasyuyuf al mukhtalifah wal mihan wal ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassah wa an sa'iri biladil muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.